Rakit PC lagi di budget 60 juta. Kali ini usernya tuh kebetulan dari Palembang, kota Palembang ya. Terus minta dibikinin PC yang serba putih dengan kombinasi dari prosesor Intel. Ini kita pakainya di Core Ultra 9285K. Terus VGA-nya kebetulan dia mintanya pakai RTX 5080 yang dari Gigabyte. Kalau warna putih itu ada dua opsi, cuman Aero sama yang Master Ice. Cuman yang Master Ice itu sulit banget carinya ya. Jadi dapatnya yang si Aero ini. Ngomongin kombinasi Intel sama Nvidia di 2025 itu sekarang lebih identik untuk kebutuhan productivity daripada gaming ya. Ya untuk gaming ada aja, cuman untuk mostly itu kebanyakan orang pasti pakainya AMD sama mungkin sama-sama AMD atau Nvidia untuk GPU-nya. But ya, mostly untuk prosesor di Core Ultra sekarang atau Intel itu lebih banyak digunakan untuk editing dan lain sebagainya. Karena kalian tahu sendirilah untuk performanya gaming AMD di prosesor tahun 2025 ini jauh lebih gacor ya daripada Intel. But ya still beberapa orang untuk fanboy Intel itu tetap ada aja. Untuk mungkin kebanyakan orang juga sekarang udah pada pindah ke AMD. Cuman ya fanboynya Intel tuh masih ada bro. Oke lah, nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung bahas dalamannya ada apa aja. Untuk prosesor jelas tadi ya, Intel Core Ultra 9285K. Terus GPU-nya tuh di RTX 5080 yang warna putih dari Gigabyte. Pakainya di seri Aero SFF, ini pakainya tuh 2 slot PCIe. Jadi lebih aman ya, karena biasanya kan RTX 50 series itu bagong ya, minimal 3 slot gitu lah. Cuma beberapa brand itu masih ada yang pakainya tuh 2 slot, kayak si Zotac itu masih ada, Gigabyte yang SFF juga ada. Kemudian lanjut untuk memori atau RAM-nya. Ini agak spesial karena kita pakai dari G-Skill Trident Z5 Royal ya. Ya, Trident Z5 Royal. Ini RAM yang sebenarnya nggak kalah cakep dari Corsair Dominator series yang titanium maupun yang platinum, karena mereka kan stoknya juga udah goib ya. Kalau Corsair menangnya di software, iTuning-nya tuh softwarenya bagus banget, mode-modenya juga banyak, cuman walaupun biasanya agak rewel di firmware update-nya. Kalau si G-Skill ini lebih ke tampilannya lebih oke gitu, karena di bagian heatsink depannya itu atau atasnya dia ada kayak kristal gitu atau mungkin diamond ya, jadi efeknya lebih glowing gitu loh kalau kena lampu. Jadi mau di set warna apapun dia pasti cakep karena ya, efeknya tadi. Yang ini size-nya di 64 GB, terus speed-nya di 6400 mt. CL32 yang warna silver. Oh ya, ini RAM memang adanya di warna silver aja ya, belum ada yang versi warna putih ataupun versi warna hitam. Jadi keep in mind. Cuman nggak apa-apa bro, karena silver ini masuk ke segala jenis tema rakitan ya, mau di warna hitam ataupun warna putih dia tuh masih oke. Lanjut ke bagian storage. Ini dia ada 2 storage, yaitu SSD NVMe M2. Ini pakai dari MSI Spatium M480 Pro yang size-nya tuh 2 tera. Speed rate-nya tuh ada di sekitaran 7000 pas, kalau di rate up-nya tuh di 7400. Jelas ini SSD bukan kaleng-kaleng ya. Kenapa kok nggak pakai PCIe Gen 5? Karena masih lumayan mahal, dan terus kan speednya itu terlalu gimana ya, orang nggak butuh-butuh banget gitu. Itu udah termasuk kenceng yang PCIe 4 ini. Untuk storage keduanya itu kita pakai dari WD Caviar Blue yang sebesar 4 TB. Jadi udah jelas ya, nanti PC ini mungkin lebih diperuntukkan untuk editing, dan tetap kalau orangnya sih bilang untuk gaming juga. Pasti kalau size-nya besar-besar gini biasanya buat editing lah pastinya. Ke bagian supply daya. Wah, ini pakai yang sebenarnya pendatang baru ya. Nggak baru-baru banget sih. Cuman Motek ini mereka bikin power supply bagus-bagus, mulai dari yang seri Century yang Gold sampai ke yang terbaru itu seri Pla yang 80 plus Platinum. Jadi kita ini pakainya dari Motek Titan yang Titan Pla ya, yang 850 watt 80 plus
Platinum. Dia udah sertifikasi Cybernetic A+, jadi ya udah nggak usah dipertanyakan lagi, udah pasti bagus ya. Garansinya 10 tahun dari DTG. Nah tuh kalian kalau yang tahu DTG, nah mereka tuh replacementnya tuh bagus atau after sales-nya tuh bener-bener top ya. Lanjut ke bagian CPU cooler atau pendingin prosesornya. Ini yang SE Edition, bukan yang regular edition. Bedanya di apa sih? Karena si Panorama S ini kan lebih murah. Sebenarnya kalau untuk LCD-nya itu masih sama yang dipakai, bahannya masih sama. Cuma ada beberapa perbedaan di pump dan juga kelenturan dari tube-nya. Tube-nya sendiri kalau yang bawaan ini lebih panjang, jelas. Cuman dia agak sedikit lebih kaku. Nah, jadi karena yang regular edition itu banyak orang komplain di tube-nya yang agak terlalu pendek. Sekarang di yang S itu lebih dipanjangin. Cuman untuk mountingnya itu lebih bagus, menurutku ya, ini menurutku lebih bagus yang di versi regularnya. Oh ya, untuk yang versi reguler tuh pakai pumpnya tuh dari Asetek, jadi lebih bagus walaupun speed pumpnya tuh lebih rendah ya. Kalau nggak salah tuh di 2500 rpm. Kalau yang Panorama SE ini speed pumpnya di 2400 sampai 3600 rpm dengan toleransi speednya tuh di kurang lebih 10%. Oh ya, untuk LCD-nya ini sama persis karena memang bahannya dipakai sama. Terus untuk set kebutuhan gambar dan lain-lainnya tuh lewat software Canali tentu ya. Kalian bisa set MP4, JPEG, GIF ataupun 3D asset langsung bawaan dari triknya tuh langsung di software sana. Oh ya, sedikit tambahan informasi aja buat kalian. Kalau di tahun 2025 ini kebetulan kan Computec udah selesai tuh. Metanya LCD ini bakal ke panoramic ya, karena Asus ROG itu juga udah ngeluarin yang Ryuo, terus Thermarest juga ada ngeluarin. Yang pasti semuanya banyak yang mengeluarkan versi 360 atau versi panoramiknya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau beli Trix panorama itu agak kemahalan, mungkin bisa ditunggu aja di kisaran bulan Oktober mungkin, atau kalau nggak November itu nanti mungkin udah mulai masuk ya cooler-cooler yang terbaru yang versi panoramiknya dari brand lain. Thermarest ada juga kok. Oh ya, last but not least itu adalah motherboard yang dipakai. Kita pakai dari Gigabyte Z890M Aorus Edat Wi-Fi 7 Ice. Aduh, buset, banyak namanya ya. Tapi memang kebetulan ini usernya sendiri yang minta mereknya tuh dari Gigabyte biasa satu seri sama VGA-nya ya. Sorry maksudnya. Yang jelas ini udah seri Z, yang dimana fitur-fitur yang ditawarin itu harusnya udah bisa untuk angkat Core Ultra 9285K. Mulai dari VRM-nya, terus ada fitur-fitur penambahan seperti quick release di PCIe slot GPU-nya, terus ada di slot SSD-nya sudah semuanya pakai heatsink. Kemudian yang nggak kalah penting adalah Wi-Fi 7. Wi-Fi 7-nya nih yang memang biasanya orang pada cari ya. Kan memang lebih kenceng gitu loh. Oh ya, yang hampir ketinggalan ini fan casing dari GameMax yang seri terbaru FN12A. Kita pakai 5 biji reverse, 3 di bawah dan juga 2 di samping, dan 1 biji exhaust untuk exhaust di belakang ya, forward. Sebenarnya untuk awalnya di fan ini kita mau pakai itu APNX yang FP2, cuman karena ternyata bodinya tuh agak ada hitamnya, jadi agak terlalu kontras. Kita nggak mau kontrasnya itu ganggu ke harmonisasi warnanya ya. Kira-kira kita ganti ke GameMax ya. Yang pasti kalau untuk airflow masih tetap aman karena casing ini nggak terlalu besar sebenarnya. Tentu saja nanti ada tes airflow-nya juga. Belum bang. Sorry, ini hampir ketinggalan juga. Casingnya kita pakai dari Asus Prime AP202 yang versi RGB. Ini rilisan terbaru dari Asus yang mana belum ada sebulan, dan terus looksnya ini kayak gini, padat, cakep, mengingatkan kita ke Zalman P30 ya, cuman ini sedikit lebih tinggi daripada Zalman. Terus kacanya ini yang agak spesial, jadi kacanya tuh seamless, nyambung dari samping dan juga depan, langsung
curve kayak gini, nggak patahan kayak si punya Montek King 95 Pro tuh, dia kan patahan dua bagian gitu ya. Kalau si Asus ini langsung nyambung sama kayak punya Haven HS420. Nah, itu sama kayak gini modelnya. Terus di ini pakai yang versi RGB, bukan yang non RGB. Bedanya dia apa? Untuk bagian sampingnya, di bagian bawah ini ada kayak lubang intake untuk udara. Ini di bagian atasnya tuh ada LED bar yang kalau kita set itu bisa nyambung ke motherboard ya. Jadi nyalanya ini ngikutin software RGB yang dipakai. Jadi kayak gini bro, kalau dipakai yang gelap-gelapan tuh lebih cakep jadinya ya. Oh ya, untuk motherboardnya itu hanya support sampai MATX, nggak bisa ke ATX sayangnya. Jadi ya semoga aja kedepannya ada versi yang lebih besar ya dari Asus. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita lanjut ke video pengetesan gamingnya. Before you attack, get ready. The mighty Magneto. We have much in common. In that we are both despised by the people we strive to protect and lead. Quite so. For a mortal, you are very perspicacious. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? I'm hunkering down. Your god is suffering. Those predators won't be bothering us now. Anyone willing to help? I'm good to go. These robotic fighters could be an issue. Authorization to hunt that monster. Let's look for another target. What the fuck? The fight is that? Easy.
やめよ。下れ。いともたやすく平和が戻るとおじに見せてやれ。死にたくはなかろう。かけろ、ノブ。はい。Daksok bagimu. Oke, udah selesai untuk tadi video pengetesan gamingnya. Semuanya jalan di resolusi 2K. Dan settingannya tuh tadi udah kalian lihat sendiri ya, per game itu ada yang beda-beda. Jadi gimana menurut kalian? PC dengan budget 60 juta full weight kayak gini, cakepnya luar biasa. Kalau ada budget lebih di 70 jutaan masih bisa kejar untuk pakai RTX 5090 jelas. Mungkin nanti menyesuaikan lagi part-part yang lainnya ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyain langsung komen aja di bawah.